वरना कीमा बना देंगे। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah film yang berjudul Pawankin. Selanjutnya inilah dia para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Shivaji adalah peran utama raja dari kerajaan Ausaheb. Sidi Johar adalah panglima perang kerajaan Adil Shahi dan Badi Begum merupakan ratu Adi Shahi, lalu Bairaji Naik merupakan panglima perang kerajaan Ausaheb dan Rayaji adalah prajurit Ausaheb. Itulah para tokoh dan pemeran di dalam film ini. Selanjutnya mari kita simak alur cerita selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, kalau begitu langsung saja ini dia alur cerita film selengkapnya. Kaisar Maratha Ausaheb berhasil menghancurkan benteng Champa dan memenangkan pertempuran dari kerajaan Ausaheb yang dipimpin oleh Badi Begum yang terkenal kejam. Mereka berhasil menduduki benteng Champa. तिन्ही बाजूनी गडाच्या कड्याला माळा लावून आणि मावळ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा. Namun, Raja Shivaji merasa khawatir benteng tersebut akan kembali diambil oleh pasukan Adil Shahi. Maka mereka memutuskan untuk memperkuat benteng tersebut. Sementara, di kerajaan Adil Shahi, Ratu Badi Begum marah kepada semua bawahannya yang telah gagal berperang melawan pasukan Shivaji. Sidi Johar maju ke tengah-tengah aula dan mengatakan kesanggupannya untuk kembali memimpin pasukannya menyerang Shivaji dan juga prajuritnya. Tapi Ratu Badi Begum murka ketika melihat kehadiran Sidi Johar di tengah-tengah mereka. Ia mengatakan kalau Sidi Johar adalah pengkhianat hingga mereka kalah dalam melawan kerajaan Shivaji. Ia tidak berbicara lagi kemudian meninggalkan aula kerajaan begitu saja. Sidi Johar yang mendapat penghinaan hanya terdiam. Kerajaan Ausaheb mulai memperkuat benteng Champa yang baru saja mereka menangkan. Namun di kerajaan Adil Shahi, Ratu kembali berpikir ulang tentang pembelaan yang diajukan oleh Sidi Johar. Ia memanggil menterinya dan mengatakan rencananya. Menteri Badi Begum tersenyum penuh kemenangan dan mengumpulkan semua punggawa kerajaan di aula lalu mengumumkan titah ratu kepada Sidi Johar. Mendengar itu Sidi Johar sangat senang mendapat kesempatan untuk membuktikan kesetiaannya kepada Ratu Badi Begum. Ratu juga memerintahkan Sidi Johar untuk membawa pasukan sebanyak 10.000 prajurit untuk menghancurkan Shivaji. Ratu juga memberikan pedang panjang yang sangat tajam untuk digunakan sebagai senjata Sidi Johar berperang. Shivaji mulai menyatukan kekuatannya dan memanggil pemimpin perang dari berbagai desa di bawah kekuasaan kerajaannya. Sidi Johar pun sudah memimpin pasukannya dan menempati area peperangan serta mendirikan beberapa tenda pertahanan untuk menyusun rencana. Sidi Johar pun mengajak kerjasama pasukan Inggris untuk membantunya menghancurkan Shivaji. Rayaji, salah satu panglima perang Shivaji, selalu berlatih agar ketahannya berperang semakin baik. Pasukan Sidi Johar tidak mengetahui dua penyusup Shivaji telah menjadi prajuritnya yang siap memantau pergerakan mereka dalam perang kali ini. Mereka terkejut ketika melihat meriam-meriam modern yang tertanam di area peperangan. Mereka juga terkejut ketika menghitung kekuatan Sidi Johar melebihi pasukan Shivaji. Shivaji dan para panglimanya yang tengah menyusun strategi berperang merasa terkejut ketika mengetahui bahwa Sidi Johar bekerja sama dengan Inggris yang memberikan mereka senjata-senjata yang canggih. Shivaji mengatakan bahwa Inggris adalah setan yang sangat kejam karena mereka bisa merebut tanah kerajaan mereka dengan dalih membantu memberikan perlengkapan perang yang baik dan juga canggih. Shivaji juga meminta semua pasukannya agar tidak mendekati apalagi mereka bekerja sama dengan kelompok Inggris. Shivaji mulai menyerang pertahanan Sidi Johar
yang mereka anggap lemah karena telah mendapat laporan dari 2 prajurit penyusup mereka. Hingga pasukan Sidi Johar mempertahankan wilayah mereka dengan persiapan seadanya. Walaupun pasukan Inggris membantu, namun pasukan Shivaji mampu mengalahkan mereka, bahkan membunuh semua pasukan Inggris yang ada di daerah itu. Sidi Johar yang mendengar penyerangan itu langsung mendatangi titik area pertempuran dengan membawa pasukan 2 kali lipat lebih banyak dari pasukan Shivaji. Melihat kedatangan Sidi Johar, Shivaji meminta semua pasukannya untuk mundur karena ia yakin akan kalah melawan mereka yang jumlahnya lebih banyak daripada pasukannya. Sementara di kerajaan Ausaheb, Ibu Ratu dan para istri para pejuang merasakan kekhawatiran melepas mereka semua berperang. Maka mereka memutuskan untuk selalu mendoakan dari kejauhan dan berharap mereka bisa kembali semuanya dalam keadaan selamat. Beberapa saat kemudian, benteng Sidi Johar diserang oleh pengabdi Shivaji yang merasa marah ketika tahu Sidi Johar kembali menentang raja mereka untuk berperang kembali. Mendengar areanya kembali mendapat serangan, Sidi Johar maju melawan mereka dan memerintahkan orang kepercayaannya untuk membagi pasukan di titik-titik rawan penyerangan oleh musuh. Kali ini, Sidi Johar mampu mengungguli pasukan Shivaji dan membunuh pemimpin mereka bernama Sidi Wahwah. नेतोजींचा वेढा फोडण्याचा विरोध केला. Mendengar hal itu, Shivaji merasa sedih. Salah satu abdi setianya telah gugur di medan pertempuran. Shivaji dan para panglimanya kembali menyusun rencana di tengah hujan deras yang mengguyur area ini. Ia khawatir Sidi Johar akan mengadakan penyerangan secara membabi buta. Karena ia mendapatkan laporan dari 2 prajurit penyelundupnya, Sidi Johar mendapat bala bantuan pasukan dari kerajaannya lagi. त्याची काय परिस्थिती? पावसाळ्या रात्री पन्हाळा सोडायचा आणि विशाळगड 50 रावट्या तिकडं 50 रावट्या. Rencana yang telah disusun rapi oleh Shivaji mulai dijalankan oleh mereka. Bairaji naik mulai bergerak memantau jalan terjal yang nantinya akan ditempuh Raja Shivaji dan pasukannya. Setelah mengetahui keadaannya, ia melaporkan hal itu pada Shivaji yang langsung memberikan mereka ide baru dengan mengadakan genjatan senjata kepada pihak-pihak Sidi Johar. परवानगी त्यांच्या गोड Shivaji pun memerintahkan Bairaji naik untuk menemui Sidi Johar dan memberikan surat kepadanya. Di dalam surat itu, Shivaji akan menemui Sidi Johar dan merundingkan apa yang akan kembali terjadi untuk perang ini. Sidi Johar merasa curiga dengan kedatangan surat ini, tapi beberapa anak buahnya meyakini kalau Shivaji mulai ketakutan dan berniat mengembalikan benteng dan tanah yang telah berhasil mereka rebut. Sidi Johar meminta waktu 2 hari untuk memikirkan balasan surat untuk Shivaji dan membiarkan Bairaji naik untuk meninggalkan areanya. Namun beberapa panglima Shivaji mulai merasakan khawatir dengan keselamatan raja yang sangat begitu baik bagi rakyatnya. Di lain pihak, Sidi Johar mengubah waktu untuk menemui Sidi Johar karena faktor cuaca yang sangat tidak mendukung. Hujan lebat selalu mengguyur area mereka dan akan mempersulit langkah mereka. Maka Shivaji akan bergerak saat bulan purnama datang, hingga mereka mendapatkan bantuan cahaya dari bulan saat berjalan di malam hari. Ia juga memerintahkan prajuritnya untuk bersiap, karena kali ini 600 prajurit akan ikut bersamanya. Mereka juga menyusun rencana menipu Sidi Johar dengan mengutus Shiva yang wajahnya sedikit mirip dengan Shivaju untuk menyamar menjadi Shivaji dan menemui Sidi Johar. Sementara pasukan lain mengikuti Shivaji untuk melalui area hutan neraka Sayadri. Pematangan rencana pun telah dilakukan. Shiva menangis haru saat mengenakan pakaian raja melekat di tubuhnya. Ia merasa sangat bangga dan tidak akan menyesal bila ia akan mati terbunuh. Di bilik pribadi, Sidi Johar mulai melatih diri seorang untuk membuang rasa khawatir dalam dirinya. Ia menyadari di sekitarnya penuh dengan pengkhianatan, dan ia mulai merasakan ada sesuatu yang salah saat ia mengambil tugas ini. Masao,
yang mendatangi ayah mertuanya mencoba menghiburnya, tapi tiba-tiba mereka mendengar dentuman meriam hingga membuat mereka panik dan keluar dari bilik Sidi Johar. Tiba-tiba, Fazal Khan datang dan melaporkan pihak Shivaji yang telah membunyikan meriam sebanyak 2 kali, dan mereka berhasil menyerang pihak Shivaji. Mendengar hal itu, Sidi Johar marah dan mengatakan kalau itu bukanlah serangan melainkan pengalihan pasukan mereka. Sidi Johar langsung memerintahkan Masao untuk mencari keberadaan mereka dan berpatroli di area mereka untuk memastikan pihak Shivaji tidak meninggalkan area pertahanan mereka. Langit kali ini benar-benar gelap. Petir mulai menyambar dan angin dingin mulai bertiup kencang menandakan sebentar lagi akan tutup hujan dengan derasnya di area peperangan. Shivaji dan pasukannya mulai meninggalkan tempat mereka. Satu persatu dari mereka melewati jalan setapak yang terjal menurun. Hingga sampai di pertigaan jalan, Shivaji meminta Shiva untuk membatalkan rencana mereka dan meminta Shiva untuk ikut dengan pasukannya. Tapi dengan penuh rasa hormatnya, Shiva berbicara pada Shivaji, raja mereka. Ia tidak akan membatalkan rencana ini. Ia malah merasa bangga menggunakan baju kebesaran raja dan menyamar menjadi raja. Karena walaupun nantinya ia akan gugur, ia akan tetap hidup 1000 tahun lagi dan akan membaktikan seluruh hidupnya untuk kerajaan dan raja yang begitu baik terhadap rakyatnya. आता उरलाय तो तुमचा आत्मा आहे फक्त पर माझ्या बाबतीत लोक सांगत्या. Mendengar hal itu, seluruh prajurit dan panglima perang Shivaji menangis haru. Hingga mereka membakar semangat mereka juga untuk bisa membuat kerajaan mereka tetap menang dan melindungi Shivaji dengan ikhlas. Mendengar hal itu, mata Shivaji berkaca-kaca dan memeluk Shiva dengan sangat erat, lalu memintanya untuk tetap berhati-hati. Mereka pun berpisah. Shiva naik ke tandu yang telah dipersiapkan ke arah area Sidi Johar, sementara Shivaji membawa pasukannya menuruni hutan dan melangkah menuju tempat tujuan mereka. Masao yang sudah bergerak mengikuti perintah ayah mertuanya berhasil menemukan Shivaji palsu beserta pasukannya di tengah hutan. Langsung membawa Shivaji palsu ke bilik ayah mertuanya. Di dalam bilik itu, Sidi Johar yang juga tidak pernah melihat wajah Raja Shivaji mulai terpedaya. Shiva pun memulai perannya dan membicarakan langkah selanjutnya kepada Sidi Johar. Melihat Shivaji berada di hadapannya, Sidi Johar langsung mengajukan beberapa keinginannya kepada Shivaji. Ia mengatakan kalau ia menginginkan kembali bentengnya dan mau seluruh pasukan Shivaji mundur dari wilayahnya. Shiva malah tertawa dan malah menantang Sidi Johar. Ia menantang Sidi Johar kalau ia adalah raja yang sangat kuat dan bisa melindungi benteng yang baru saja mereka ambil. Fazal Khan yang mendengar Shivaji telah berada di bilik Sidi Johar langsung mendatanginya, karena ia begitu dendam kepada Raja Shivaji dan ingin langsung membunuhnya. Fazal Khan yang sudah tiba di bilik Sidi Johar terkejut karena ia telah mengetahui wajah Shivaji, merasa bingung melihat wajah Raja Shivaji berbeda dengan yang pernah ia lihat. Ia pun langsung berkata pada Sidi Johar, Shivaji yang berada di biliknya bukanlah Shivaji yang ia kenal. Mendengar hal itu, Sidi Johar merasa sangat marah karena ia merasa dipermainkan, sedangkan Shiva yang mengetahui kebohongannya sudah terbongkar, melepaskan mahkota raja dan memberikan salam terakhir serta bersiap bertahan menyerang mereka. Shiva langsung mencabut senjata yang terselip di perutnya dan berusaha menyerang mereka di bilik Sidi Johar. Harpia yang merupakan penyelundup dari pihak Shivaji melihat Shiva diserang oleh kelompok Sidi Johar dan merasa takut, namun ia tidak bisa berbuat banyak. Ia lebih memilih mencuri dengar apa yang Sidi Johar katakan. Ia mendengar Sidi Johar juga telah mempersiapkan pasukannya untuk menyerang pasukan Shivaji asli yang menuju daerah Bukit Visalgat. Karena ia telah memerintahkan Masao untuk membawa 10.000 prajurit untuk menghadang pasukan Shivaji dan memastikan ia bisa merebut benteng mereka kembali dan membunuh Shivaji di hadapan para pengikutnya. Harpia yang mendengar itu langsung terkejut dan ia sangat bersedih Shiva berhasil dihabisi oleh Sidi Johar dan juga panglimanya. Happy berhasil meninggalkan bilik Sidi Johar dan ia berusaha mengejar pasukan raja dan teman-temannya untuk memberitahu informasi yang telah ia dengar tadi, menembus hujan deras dan medan yang sangat terjal. Pasukan Shivaji yang telah berjalan selama 12 jam akhirnya tiba di Pandarpani, namun mereka mendengar suara musuh mendekat. Baijari naik meminta kepada Shivaji untuk meninggalkan mereka di daerah ini agar mereka yang menghadapi semua pasukan musuh. Tapi Shivaji tidak ingin semua anak buahnya gugur dalam perang.
Ia mau menemani mereka perang, namun Bairaji naik terus memohon dan mengatakan kalau kesempatan raja lebih penting karena semua rakyat membutuhkan raja, baik dan bijaksana seperti Shivaji. बाजी राजे लाख मेले तरी चालतील लाखाचा पोशिंदा जल्दी करा राजा गनिम दिसायला लागलाय. Mereka semua memohon agar Shivaji bisa meninggalkan mereka dan membiarkan mereka berperang melawan pasukan Sidi Johar. Dengan berat hati, Shivaji mengabulkan permintaan mereka. Ia memeluk satu persatu panglima perangnya dan memberi mereka semangat. 600 pasukan Bairaji naik disiapkan melawan 10.000 pasukan Sidi Johar. Mereka mulai bersiap untuk menyerang pasukan dari Sidi Johar. Mereka yang berada di atas bukit mengelilingi sebuah batu besar mengenai beberapa pasukan Sidi Johar yang dipimpin oleh Fazal Khan. Sebagian dari mereka melarikan diri dan memanggil pasukan tambahan untuk membantu mereka. Fazal Khan kembali lagi dengan membawa pasukan yang lebih banyak dari sebelumnya. वरना कीमा बना देंगे. Melihat perlawanan dari mereka, lagi-lagi Fazal Khan melarikan diri dan dengan nafas terengah-engah ia mengatakan pasukan mereka kembali bisa dikalahkan. Sidi Johar mulai memimpin sendiri pasukannya dengan terus menghujani pasukan musuh dengan beberapa seragam pertanyaan. Pasukan Shivaji hanya bisa bertahan dan bersembunyi di balik tameng mereka karena mereka telah kehabisan stok panah. Kali ini seorang prajurit yang terkena racun di bagian tangannya. Ia mau seorang diri mengumpan dirinya hingga tanpa mereka sadari. Pasukan Sidi Johar terbelah dan pasukan Shivaji yang melihat mereka terkejut langsung menyerang mereka bersama-sama. Lagi-lagi Sidi Johar memimpin pasukannya untuk mundur setelah mengetahui mereka mulai terdesak. Namun dengan liciknya mereka melempar tombak ke arah Rayaji hingga menembus tubuhnya. Hal itu membuat api suci di rumah Rayaji yang selalu dijaga baik oleh istrinya yang terus bergoyang. Melihat hal itu, istri Rayaji langsung berusaha melindungi agar api itu tetap hidup. Tapi, bersamaan dengan berhembusnya napas Rayaji di medan perang, api tersebut pun mati. Bairaji merasa sangat sedih telah kehilangan dua sahabat baiknya yang gugur dalam medan perang. Sore harinya kembali Sidi Johar menyerang pasukan Bairaji dengan pasukan yang lebih banyak lagi. Tapi Bairaji sama sekali tidak takut. Dia menggunakan dua pedang sekaligus dan ia menghadapi mereka satu persatu. Sementara yang membawa Shivaji melaporkan kalau di bawah bukti pasukan Sidi Johar telah menanti kedatangan mereka. Mendengar hal itu, Shivaji langsung mempersiapkan semua pasukannya menghadapi pasukan Sidi Johar. Sementara pasukan Shivaji yang terus bertarung di tengah hujan melawan pasukan Sidi Johar lainnya sama sekali tidak merasakan lelah di tengah hujan deras kali ini. Prajurit terus menghadapi pasukan Sidi Johar sementara Shivaji masuk ke benteng untuk membunyikan meriam. Bairaji terus bertahan di tengah luka-luka yang terdapat dalam tubuhnya. Ia sangat berharap bisa cepat mendengar dentuman meriam dari rajanya. Tak lama kemudian, dentuman meriam terdengar 5 kali sebagai tanda souvenir telah selamat. Bairaji tertawa bahagia sekaligus mengejek kebodohan Sidi Johar yang berhasil terkena tipu dayanya. Sidi Johar merasa sangat marah dan mengetahui ia masuk ke dalam jebakan musuh dan langsung menyerang membabi buta ke arah Bairaji. Shivaji yang tahu semua panglima terbaiknya gugur merasa sangat sedih. Walaupun demikian, kembali kemenangan dapat ia raih. Dengan kerendahan hati ia menemui satu persatu keluarga, istri dan ibu dari semua panglimanya yang gugur di medan perang, serta meminta maaf sebesar-besarnya kepada mereka. Film pun selesai. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.